ninggalin kita cuma gara-gara hobinya itu. Nggak ada hobi lain apa selain judi? Nanam singkong misalnya. Udahlah, berisik tau gak lu? Si papa itu udah gak sayang lagi sama kita. Makanya dia lebih memilih kabur. Dikejar polisi, rumah disita. Dan sekarang lihat, kita kelantar kayak anak kucing. Tapi kalau ayah kalian pulang, kalian maafin dia nggak? Kalau aku sih, aku maafin. Aku enggak, suruh minta maaf dulu sono sama bang. Atau enggak, suruh jadi model ikan brosur tuh. Tulisannya, jangan judi, lihat saya sekarang. Oh iya, besok kita sarapan apa nih, Mam? Ngapain mikirin sarapan? Kayak nggak tahu Tante Koni aja. Paling dikasih roti sisa arisan. Tapi dia gak pelit kok, mah. Dia baik. Tadi aja aku lagi sikat gigi, diperhatiin terus sama dia. Aduh, itu karena dia takut kamu nyolong odol. Malam itu, Peot merapatkan sarungnya. Angin hutan menusuk sampai ke tulang. Di depan, api unggun menari pelan, seolah menghibur dua lelaki yang sedang kehilangan rumahnya. "Pak, Lisa rindu nggak ya sama gue?" Suara Peot nyaris tenggelam oleh serangga malam. "Cinta kita bakal bersatu nggak sih, Pak?" Pak Rungkat tidak langsung menjawab. Lelaki tua itu hanya memandangi api yang berkedip-kedip. Wajahnya diterangi cahaya jingga yang membuat keriputnya tampak lebih dalam. "Yo," ia menepuk pelan bahu anak itu. "Di desa sana, nama bapak udah rusak. Fitnah kotak amal itu bikin orang lihat kita kayak sampah. Mau balik pun, kita nggak punya tempat. Yo, masa lu tega ninggalin bapak sendirian di sini?" Peot cepat menggeleng. "Bukan gitu, Pak. Gue cuma, ya kangen." Rungkat tersenyum kecil, senyum yang lebih mirip luka yang sudah lama ia tahan. "Lihat sekitar. Yo, tenang, adem. Nggak ada yot nyinyir. Nggak ada orang nuduh. Alam nerima kita apa adanya. Ini yang bapak cari dari dulu." Peot menatap api. Ada damai, tapi juga getir. "Pak, kita bahkan belum punya atap. Tidur kehujanan nanti." Nah makanya, suara Pak Rungkat berubah bersemangat. "Besok kita mulai kerja, kita bangun rumah. Rumah pertama kita dari nol, ayah dan anak bikin bareng." Malam makin gelap, hutan mulai terasa seperti dunia baru sunyi, luas, dan tidak menghakimi. "Pak," gumam Peot, "kalau nanti Lisa nyari gua kesini?" Pak Rungkat menatap langit. "Kalau dia sayang, dia bakal nemuin lo." Biar waktu yang jawab. Dan Piot hanya diam, menelan kalimat itu bersama dingin malam. Mereka membuka kotak perkakas kecil peninggalan desa gergaji tua. Paku, palu, tali tambang, pisau kecil. Pak Rungkat menyerahkan gergaji itu kepada Peot. "Yo, potong batang kayu panjang 1 lengan. Kita bikin tangga dulu. Naik ke pohon besar itu bakal jadi rumah kita." Suara krek, krek, krek dari gergaji menggema di antara pepohonan, seakan hutan ikut menyimak dua orang buangan yang mencoba memulai hidup dari awal. "Pak," tanya Peot sambil menyerahkan potongan kayu, "besok pagi makan apa?" "Kita nyari ikan di Sungai Timur. Ikan hutan banyak, kita pancing atau jaring pakai kain. Makan, baru bangun rumah." Ia tersenyum, senyum bangga yang jarang muncul. "Rumah kecil aja. Ya, tapi cukup buat 2 orang bahagia." Peot menatap tangan ayahnya tua. Lelah, tapi masih cekatan. "Pak, gue bangga sama bapak." Rungkat berhenti memalu. Bahunya bergetar pelan. "Jangan bikin bapak nangis malam-malam." "Yo, tangga pertama akhirnya jadi. Masih kasar, tapi kuat." "Naik dulu yo, anak muda yang tes duluan," kata Pak Rungkat. Peot mendengus. "Ya, gua naik." Tangga itu berderak sedikit, tapi ia sampai di dahan besar itu, berdiri di atas lantai alam pertama mereka. "Pak," teriak Peot. "Bisa, Pak, kuat." Pak Rungkat terbahak lega. "Alhamdulillah. Pertama kali kita punya lantai sendiri, yo." Malam itu mereka tidur di atas pohon tidur, dengan tubuh gemetar, tapi hati lebih tenang dari sebelumnya. Sementara itu, di desa, Robi dan Kona berlari ke warung Mang Endang. "Bang, lihat Peot sama Pak Rungkat nggak? Dari semalam hilang," tanya Robi tegang. Mang Endang geleng. "Dari pagi buka, nggak ada. Semalam juga nggak lihat." Peot biasanya beli kopi.
Tapi tadi enggak. Kona mencengkeram bahu Dot. Jangan mikir aneh-aneh. Robi tiba-tiba terbelalak. Kita ajak Lisa. Mereka melesat ke rumah Lisa. Lisa yang sedang menyapu langsung pucat. Hilang? Robi? Lu jangan bohong. Bener, Lis, kata Kona. Kita cari Somasema. Lisa masuk rumah, ambil jaket dan ponsel. Matanya merah tapi tegas. Ayo, sampai ketemu. Seharian mereka menyisir desa sawah, musala, kebun, rumah Yudi, sungai barat, pos ronda. Tidak ada jejak. Bahkan, ibu-ibu cuma nyeletuk. Sudahlah, orang salah ya, pergi malu. Biarin. Lisa menunduk, menahan tangis. Kenapa semua orang jahat sama Peot? Robi memukul tiang listrik. RGH, kalau gue ketemu Yusuf gue cubit pipinya. Kona menatapnya kesal. Cubit? Lu pikir dia bayi? Selebihnya, mereka hanya diam. Lelah, putus asa. Lisa akhirnya terduduk di pinggir jalan, menangis. Kenapa dia nggak ada di mana-mana? Kona menatap hutan gelap di kejauhan. Mereka mungkin masuk situ. Dot menelan ludah. Kalau iya, itu bahaya banget. Tapi mereka tidak menyerah. Meski seluruh desa menuduh Peot dan ayahnya, meski semua orang memilih membiarkan mereka hilang. Kona, Robi, Lisa dan Dot tetap bertahan. Tetap cari. Tetap percaya. Tetap jadi sahabat. Malam kedua di hutan terasa berbeda. Udara lebih lembab. Suara binatang malam lebih sering terdengar, dan angin yang tadi lembut kini seperti membawa bisikan asing. Peot terbangun lebih dulu. Ia membuka mata perlahan, menggeliat di atas dahan besar tempat mereka tidur. Pak, gumamnya pelan. Kok dingin banget ya? Ia menoleh ke samping. Pak Rungkat masih tidur, tapi napasnya pelan dan wajahnya terlihat lebih letih dari biasanya. Peot menarik sarungnya, duduk sambil memandangi hutan yang hanya diterangi bulan tipis. Dalam hati, ia kembali bertanya-tanya. Lisa, lu lagi nyari gue? Nggak sih? Suara ranting patah terdengar. Peot langsung menegang. Tok, tok, tok. Suara itu bukan suara hewan kecil. Terlalu berat. Terlalu teratur, Pak. Bisiknya sambil menyentuh bahu ayahnya. Ada sesuatu. Pak Rungkat membuka mata, mendengarkan. Sekejap wajahnya berubah. Yo, itu bukan suara babi hutan, kata Pak Rungkat pelan. Suaranya terlalu manusia. Peot menelan ludah. Manusia mana sih yang masuk hutan malam-malam begini? Pak Rungkat menggeleng perlahan. Nggak tahu, tapi jangan gerak dulu. Mereka berdua diam, nafas ditahan. Suara langkah itu berhenti tepat di bawah pohon mereka. Sunyi. Lalu terdengar suara piut. Piut, pelan, tertahan. Seperti seseorang mencoba memanggil dari kejauhan, tapi suaranya tercekik oleh dingin malam. Peot spontan hendak menjawab. Tapi Pak Rungkat langsung menutup mulutnya. Jangan, bisiknya tajam. Itu bukan suara orang desa. Peot menatap ayahnya bingung. Takut? Apa maksud Bapak? Pak Rungkat menatap gelap di bawah mereka. Yo, di hutan yang terlalu sunyi, suara manusia bukan pertanda baik. Suara itu terdengar lagi. Piut, sini. Pulang, kali ini lebih dekat. Peot merinding sampai tengkuk. Itu suara. Mirip. Sangat mirip. Mirip suara Lisa. Pak, suara Peot pecah itu. Kayak suara Lisa. Pak Rungkat memandangnya lama. Yo, Lisa mana mungkin sendirian ke hutan malam-malam begini. Tapi suara itu terus memanggil. Lembut, dalam, seolah memohon. Piut, ikut aku. Pulang, sejenak Peot merasa kakinya bergerak sendiri. Ada sesuatu dalam suara itu seperti tarikannya, menyentuh langsung ke hatinya. Lisa, beneran lu? Atau cuma otak gue yang kangen berat? Pak Rungkat memegang lengan anaknya kuat-kuat. Yo, jangan turun. Bapak bilang jangan. Yo. Bisik Pak Rungkat keras. Kalau itu Lisa beneran, dia pasti panggil nama lu sambil nangis. Sambil panik. Sambil panik. Bukan pelan, kayak orang ngelamun. Suara itu berhenti. Sunyi lagi. Lalu, terdengar langkah menjauh. Masuk ke gelap, hilang. Peot memejamkan mata. Napasnya memburu.
Pak, apa itu? Pak Rungkat tidak langsung menjawab. Ia menatap hutan seolah mencoba mengingat sesuatu yang ingin ia lupakan.